Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Imlek 2022 tahun ini adalah shio untuk macan air. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, shio pasti memiliki arti dan peruntungannya sendiri-sendiri. Ya, lantas bagaimana dengan peruntungan di tahun macan air ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar Feng Shui, Jenny Kumaladewi. Halo, Mbak Jenny, apa kabar? Sehat selalu. Halo, Mbak. Ya. Mbak Jenny, ini semuanya pada penasaran ya, melihat peruntungan tahun shio macan dengan elemen air ini secara umum seperti apa? Ya, jadi sebenarnya tahun macan itu adalah tahun yang penuh tantangan ya kalau menurut saya ya, gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri sifat dari karakter macan itu adalah keras gitu ya, terus siap bersaing gitu ya, terus lalu juga adu kekuatan strategi gitu, karena kan macan terkenal daripada shio yang memiliki power gitu ya, jadi hewan penguasa rimba gitu bisa dibilang. Tapi juga di tahun macan ini banyak hal yang memancing emosi, jadi dan sedikit tidak bisa diatur gitu, jadi banyak orang yang karakternya bisa membuat kesel, lalu juga bisa buat kayak terpancing gitu ya, jadi dan nggak mudah diatur, nggak mudah ditebak, jadi bisa sangat fluktuatif, bisa sangat naik turun gitu ya. Dan ini memang sebenarnya tahun saat untuk mengekspresikan diri, karena kan sebelumnya kan tahun kerbau. Di tahun kerbau itu kita bisa dikatakan kita mau begini begitu itu nggak gampang, karena kerbau itu gerakannya emang satu persatu, pelan, dan bahkan banyak beban gitu ibaratnya. Sebenarnya tahun macan tuh saatnya berekspresi gitu loh. Gitu. Tapi sepertinya jangan kebanyakan emosi begitu ya, apalagi emosi negatif. Makanya harus ada elemen air yang bisa menyeimbangkan dan menenangkan begitu Mbak Jenny. Bukan nggak kebanyakan emosi ya, jadi banyak orang yang buat kesel, jangan terpancing gitu maksud saya. Jadi karena banyak sekali tiba-tiba ada peristiwa yang membuat orang tuh jadi kayak kesel aja gitu, jadi ya itu nggak boleh terpancing, karena kalau terpancing jadi emosinya begitu ya. Betul, banyak orang yang terpancing emosi itu yang pasti tahun macan air ini. Nah, ini harus diantisipasi dan juga harus hati-hati ya. Tapi kalau kita baca-baca sebenarnya Bu Jenny, tahun macan air ini kan dibilang adalah tahun yang sebenarnya juga dinamis dan banyak sebenarnya perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau untuk Indonesia sendiri, misalnya secara dari ekonomi akan lebih baik seperti apa sih dibandingkan dengan tahun sebelumnya Bu Jenny? Iya, jadi sebenarnya sih Indonesia itu kan berunsur kan tanah lapangan itu kuat ya. Sebenarnya tahun macan itu kan saatnya kalau sekarang lagi over energi kayu, sebenarnya kalau Indonesia itu bisa mengatur dengan benar, bisa berpeluang terlihat di internasional bagus itu. Jadi karena bisa memimpin lah gitu simbolnya ya. Nah, tapi Indonesia juga perlu berhati-hati dan berstrategi, karena Indonesia kan ada sifat manja gitu ya. Jadi rakyatnya kan agak sedikit maunya enak gitu ya ibaratnya kan. Nah, jangan sampai mudah terpancing nanti malah jadi emosi yang akhirnya demo-demo nggak jelas lah, atau hal-hal yang akhirnya menjadi masalah gitu, karena Indonesia juga ada sedikit siongnya sama macan sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau Indonesia bisa mengatasi emosi apa yang terpendam itu, akhirnya bisa jadi memimpin juga sih, atau dalam kata lain bisa dilihatlah dari dunia internasional bahwa Indonesia itu punya potensi gitu loh. Menurut saya sih gitu ya gitu. Apalagi ada event-event seperti G20 begitu ya, yang juga sebenarnya sedang kita nantikan di Indonesia. Leadernya seperti apa Bu Jenny? Tapi berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang kita sepertinya memang sudah sudah berdamai dalam tanda kutip. Ini memang akan panjang begitu. Nah, kaitannya dengan shio macan air dan juga sikap kita untuk menghadapi pandemi ini seperti apa? Iya, jadi kan pandemi itu sebenarnya menurut saya adalah new lifestyle yang dimulai sejak tahun tikus kemarin kan 2020 ya. Akan ada terus gitu ya. Jadi kita harus bisa memulai berubah hidup lah ya. Nah, sekarang untuk masalah pandemi itu saya rasa sih sebenarnya kita udah belajar 2 tahun. Maksudnya tahun macan ini saatnya orang untuk mengekspresikan di 2 tahun yang terhambat itu. Nah, memang di tahun macan ini ada the right moment on the right time. Jadi karena dari siklusnya itu setiap bulan itu ada naik turun grafik itu sangat up and down gitu. Jadi kita harus tahu momennya juga. Jangan terlalu memaksakan tapi juga jangan terlalu pasif gitu menurut saya. Jadi memang di tahun macan ini menurut saya sih memang tahun persaingan. Saatnya untuk mulai mengekspresikan ide-ide yang terhambat selama 2 tahun. Toh kita udah belajar selama 2 tahun kemarin ya. Dan memang macan itu kan simbolnya adalah penguasa. Jadi kita sebenarnya bisa menguasai atau kita bisa menunjukkan kompetensi kita, kemampuan kita gitu. Apalagi tadi kan dibilang Indonesia juga bisa ada G20 itu juga. Nah, itu kalau bisa sih memang kita harus bisa. Nah, yang paling penting tahun macan ini jangan sampai terpancing emosi aja. Baik. Itu yang paling penting. Kuncinya itu gitu ya, jangan terpancing emosi begitu ya. Nah, Bu Jenny, kita sudah bahas
Ya, kita sudah bahas hal-hal yang makro ini, mulai dari tadi kemajuan Indonesia di bidang ekonomi sampai dengan bagaimana kita bisa menghandle pandemi COVID-19. Sekarang saya mau tanya ke hal-hal yang sifatnya personal atau spesifik. Kira-kira sio-sio mana sih yang akan cuan atau ciong justru di tahun ini? Cuan atau amsyong gitu ya. Jadi sebenarnya sio-sio dikatakan cuan itu adalah sio-sio yang bisa bersinergi dengan baik. Jadi bisa bekerja sama, mengekspresikan ide dengan lancar gitu, dengan kemudahan. Di antaranya adalah sio kuda, sio anjing, sio naga. Itu bisa lebih mengekspresikan ide-idenya. Sementara sio-sio yang harus berstrategi adalah sio-sio yang harus ekstra kerja keras, juga harus banyak berdoa, harus ekstra sabar gitu ya. Di antaranya adalah sio ular, lalu sio monyet, dan sio macan sendiri. Sebenarnya sio macan itu memang ketemu di tahun macan ini memang sangat ditantang gitu ya. Karena memang tahun macannya tahun yang sangat menantang gitu ya. gitu. Yang lainnya sih menurut saya foto. Oke, baik Bu Jenny, tapi sebetulnya efek elemen kan ada air begitu ya, ada kayu. Nah, ini sebetulnya pembedanya sesignifikan apa sih Bu Jenny? Jadi gini ya, di tahun macan air ini menurut saya kan macan itu ada karakter kayu. Sedangkan air, jadi sekarang ini terjadi over energi kayu. Kita pun juga harus waspada terhadap over energi kayu itu. Kalau dalam kondisi alam itu kita harus hati-hati juga supaya keseimbangan alam berhubungan dengan tanaman, berhubungan dengan agriculture, berhubungan dengan itu sumber daya pangan harus kita waspadai juga, jangan sampai masalah juga. Nah, kalau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu kayu over energi, artinya berhubungan ide-ide kreativitas itu sangat over energi. Jadi orang tuh terlalu banyak maunya, sementara yang terjadi yang bisa terwujud itu adalah tidak semudah itu gitu. Jadi kita harus bisa menahan ide-ide pikiran kita supaya sejalan sesuai dengan situasi yang ada. Yang paling pasti nggak boleh kebanyakan ide yang nggak masuk akal gitu kan, ibaratnya gitu kan ya. Nah, lalu juga tips buat orang-orang yang pemikir, orang konsultan, para pemikir strategi juga ya. Tahun ini terjadi banyak ide tuh akhirnya curi-mencuri ide juga gitu. Jadi kita memang harus, terutama orang yang bergerak bidang pemikir atau bergerak kreatif gitu ya, harus tahu momen yang tepat gitu, kapan kita harus mengeluarkan ide-ide kita, kapan kita juga harus menahan gitu. Jadi nggak selalu dikeluarkan gitu, karena kalau kita mengeluarkan ide pikiran yang tidak tepat, akhirnya malah jadi masalah gitu loh, atau malah jadi mencuri ide gitu. Jadi amsyong tadi kalau kata Bu Iya. Jenny ya. Iya betul. Oke, terakhir Bu Jenny. Amsyong itu, iya. Terakhir harapan dan juga tentunya kata-kata afirmasi positif apapun show-nya begitu untuk sama-sama menyambut tahun baru macan air ini seperti apa Bu Jenny, silakan. Iya, jadi semoga di tahun macan air ini kita semua siap menghadapi persaingan kehidupan dan jangan sampai terpancing emosi, jangan terburu-buru dalam mengambil langkah, harus bersikap rasional dan semua harus butuh persiapan dan strategi. Dan tetaplah tekun dan konsisten dalam segala hal dan bersiaplah untuk menghadapi semua situasi karena kita pasti bisa menghadapinya dan 2 tahun itu sudah belajar dari kondisi pandemi itu. Paling itu tips dari saya aja. Baik, terima kasih Bu Jenny Kumala Dewi. Intinya pesannya adalah tahun ini adalah tahun penuh tantangan, harus disikapi dengan strategi yang matang, dengan pemikiran yang matang juga dan jangan emosi tadi ya Bu Jenny ya.